Nah hari ini saya mau ngajinya ya apa ya? Ya yang biasa-biasa lari-lari. Ada hadis Bapak Ibu. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Wah ngeri nih kan. Dan segala isinya pun terlaknat. Illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kecuali yang nggak dilaknat itu orang yang berzikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya. Dan orang yang alim, yang mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar. Nah ini nanti kita cocok-cocokkanlah sama pengajian ini. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kedudukan hadisnya ini tanya sama kiai, aku ya pinter-pinteran nanti. Bapak Ibu, maksudnya dilaknat itu bukan dunia secara fisiknya ya. Bukan berarti bumi itu terus laut, rezeki itu jahat, jelek, dilaknat, bukan itu. Para ulama mengatakan yang dilaknat itu adalah dunia, Pak, yang melalaikan dari Allah. Dunia yang melalaikan dari mengingat Allah itu yang dilaknat. Bukan berarti bumi itu jelek. Bukan berarti laut, pohon-pohon itu jelek. Enggak. Tapi yang dimaksud dilaknat itu adalah dunia yang dapat menyebabkan kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya itu Pak kira-kira? Harta. Harta itu kan bagian dunia Pak. Tapi nggak jarang harta itu buat kita jauh dari Allah. Iya kan Pak? Ya. Orang kadang belum punya duit, doa sampai nangis-nangis, ya Allah, ya Allah. Allahumma minta duit ya Allah. Asal doa duit aja. Begitu udah dikasih duit, hartanya itu belum tentu buat dia makin dekat sama Allah. Bahkan kadang-kadang malah buat dia lalai. Makanya Pak, kadang-kadang kita ini pas lagi susah-susah ya syukur aja. Ya karena susah itu kadang-kadang kita dekat sama Allah ya kan Pak. Awis seneng kadang-kadang. Numpak liring masjid nggak pernah tinggal. Kayak IPCX selalu nang masjid ya kan Pak. Enggak, maaf ini Pak, jangan tersinggung gini. Dunia itu terlaknat. Apa itu? Ya harta tadi yang buat kita jauh dari Allah. Makanya harta kita itu yang kita punyain itu Bapak Ibu. Ingat Pak. Sesungguhnya harta itu nanti yang nolong kita adalah harta yang kita gunakan untuk dakwah. Harta yang kita gunakan untuk di jalan Allah. Itulah sesungguhnya hakikat harta kita itu. Kalau harta yang dimakan Pak, maaf cuma jadi apa Pak? Telek. Malam dimakan, pagi ngetok ke aku ngetok ke mau nang masjid mau. Iya Pak. Kalau harta yang disimpan jadi warisan gare anak gaduh. Tapi kalau harta yang digunakan untuk jalan dakwah, untuk agama ini, untuk majelis ini, itulah hakikat harta itu Pak. Yang sebenarnya itu nanti yang nolong kita itu. Makanya jangan pelit-pelit Pak. Nah, kadang kalau sholat Jumat itu, ya Allah. Lewat kota infak, jikirnya berubah-berubah. Kok ya kan Pak? Tengok kota infak udah deket. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah ngelirik nih, astagfirullah, astagfirullah. Nang ngarepe ndeke makin nunduk la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pikirnya jikiri tenan, Pak, khusyuk. Rupanya kawannya, oh khusyuk ini digeserkan kawannya. Kontan berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah hancur. Ada kayak gitu kan, Pak? Harta yang kita punya itu ya untuk dakwah, untuk agama, Pak. Hari Minggu mau pergi pengajian hujan, ya motor yang punya itu keluarin kok. Itu baru motor Bapak yang dimasukkan ke dalam surga, menemani Bapak nanti dalam kuburan itu. Kadang hujan nggak ngaji Kang, spray, gerimis kok, geopon we motor. Nah nggak sodeke ngaji ya kan Pak? Iki paham nggak kira-kira? Guyang, guyu, toleh, ay motornya nggak gonang masjid juga.
Kan banyak itu kadang-kadang. Tetangganya keter, toleh. Apa yuk? Kakangmu sakit. Jadi piye? Arak dikerang puskesmas. Ngopo iri kok? Nunggu becak, golek becak. Wong simpang kono yu akeh. Nang simpang apa diomong? Nak ndek duwe mobil, duwe motor. Ngapa yuk? Kakangmu kumat. Jadi arek kono rumah sakit. Jadi kok ngapoi? Golek becak kok becak sih? Kang tok ke montore Kang. Kakang iku kumat tonggo iku iku. Wah itu baru. Nanti masuk kubur itu apanya tadi? Motornya tadi itu, Pak. Pakai ini, Pak. Ganti mic nih. Mic bolak-balik ganti jatai podo ya kan. Izin ya. Aduh, mulut per. Ada kiai ini loh. Ya, Pak ya. Gitu, Pak. Punya harta itu harta untuk agama, baru nggak dilaknat. Tapi kalau punya harta dikasih mate nem ganti nih. Tapi kalau punya hartanya nggak digunakan untuk agama, nggak ngasih kebaikan untuk kita, Pak. Ya, Pak. Saya tak niati dulu beli mobil itu sama bini saya tak bilang ini untuk dakwah, untuk ngaji. Siapapun yang pakai tak pinjemi. Tapi nggak usah terus besok Pak Kades mau minjem Pak Kades. Aduh kali ngetergini. Ya alhamdulillah Pak. Tapi niatin aja untuk dakwah, diganti Allah itu nanti dengan yang terbaik. Ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan kalau minggu pagi ngaji nggak teko gara-gara gerimis. Ini udah musim hujan soalnya. Yang punya motor itu ajak kawannya itu. Ayo numpak motorku. Ngaji kita FKSMM ngono Pak. Itu baru masuk surga nanti sak motor-motornya tadi itu. Cocok Ustaz kan? Aku nak wis Ustaz Salman ngomong cocok wis aman aku. Jangan sampai harta yang kita miliki nggak manfaat untuk agama, Pak. Saya Pak, sing numpang motor iku maupun yang ngesum tuku minyak bareng. Ojo tiap minggu kur numpang. Jadi harta-hartanya sama manfaat, Pak. Karena neng model wong ngono, Pak. Tiap dino tumpangi yo ngesum pun enggak. Malaikat pun heran niku. Mati nek kiai lah. Mana Pak? Wis telu meke telu. Nih, Pak. Aduh, ya Allah. Ini jelas. Tes. Anda kakean mik. Meke telu wedangi kursi tok. Aduh, ya Allah. Paham ya, Pak ya? Nah, itu yang pertama. Jadi yang dicela itu bukan dunia secara fisik. Bukan buminya itu, bukan lautnya itu, bukan apa. Tapi yang dicela itu adalah dunia dengan maksud harta yang kita miliki nggak kita gunakan untuk taat, harta yang kita miliki malah membuat kita jauh dari Allah. Apalagi Pak selain harta? Jabatan Pak Kades. Siapa suruh teko teringat aku jadi ini. Jabatan itu kan dunia Pak. Kalau jabatan yang diberikan Allah sebagai amanah kepada Pak Kades untuk gunakan untuk dakwah, keren itu Pak. Termasuk inilah salah satunya hadir ke majelis. Ini baru Kades. Kayak gini nak nyalon pele ae. Kita doai Pak Sugeng panjang umur. Sampai kiamat kurang seminggu nanti terus. Wong apik kaya ngene iku nek iso matine suwi. Kira-kira mau Pak Kades? Jabatan kan dunia Pak. Tapi nggak jarang dunia itu melalaikan kita dari Allah kan Pak. Sebelum jadi Kades, rajin kewiritan, ikut wirid. Udah jadi Kades, nggak pernah ketok wirid. Tak rasa eneng model Kades koyo ngono iku ya eneng Pak. Narak nyalon pengajian teko, nggak diundang pun teko. Eneng wong ninggal teko, wong anak-anak ulang tahun eneng badut yo nek teko kok kan. Tapi begitu udah jadi Kades, pengajian nggak dateng, ada orang ninggal nggak ketok, waduh, berarti dilaknat itu.
Kenapa? Jabatannya nggak digunakan untuk taat sama Allah. Mampus lah. Aduh. Cuma marah pokoknya gimana. Mau ngaku kan ngomong kok. Siapa suruh fasuk kan ketok. Paham ya Pak? Harta, jabatan. Apa lagi? Ya segala aktivitas lah. Ketika kegiatan dunia kita ini melalaikan kita dari Allah, banyak Pak orang sibuk sendiri kan. Kok nggak pernah ngaji FKSMM, nah isu aku nggak sempet. Aku sibuk kan. Aku seorang subuh sebelum ngomong kok olahraga telek. Allah ya amin kiai. Aduh, nanggapi kiai ngomong telek pula aku tuh. Kadang-kadang Peri ini mulutnya nggak bisa kontrol. Kan ada gitu kadang Pak. Tadi saya pergi kemari sepanjang jalan ya Allah. Berapa banyak Pak sebelum subuh orang udah lari. Dia nggak mikir, yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia hidup itu Allah. Yang dilaknat. Nah, apa yang nggak dilaknat Pak? Ini baru dengeri Pak, yang nggak dilaknat ini mudah-mudahan kita. Yang nggak dilaknat itu ya ketika kita yang senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir itu jangan hanya dimaknai cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan cuma gitu ya Pak, tapi maknai secara luas. Baca Al-Quran juga ya, zikir ingat Allah ya kan Pak. Makanya saya seneng kalau selawatan gitu seneng. Malaikat ngasih pahalanya pun jelas ya kan Kiai. Tim hadrohnya Kiai itu kalau udah salawatan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Malaikat ngasih pahalanya enak tuh, pahalanya zikir, pahalanya tasbih enak. Atau mama wirid sallallahu ala Muhammad, malaikat ngasih pahala pun enak. Sholawat eneng juga sing bingungi malaikat pas maulid. Coba kira-kira malaikat arang pahala apa itu Pak coba? Salawat, di salawat ya Pak. Zikir mana zikir? Di antara malaikat udahlah ditulis Pak, ngeremeng kata malaikat. Astagfirullah. Ayo Pak, yang nggak dilaknat nanti ketika kita ingat sama Allah, banyak caranya. Ya Pak, baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya itu kalau nggak paham kayak mana, harus bocor, nggak apa-apa. Saya teringat, izin Kiai kalau salah tolong dilurusin. Imam Ahmad bin Hambal ya kan Kiai, yang pernah mimpi ketemu sama Allah ya kan Kiai kan. Imam Ahmad bin Hambal Pak pernah mimpi ketemu sama Allah. Bapak pernah mimpi ketemu sama Allah? Lo kira ini nggak yakin awalnya lah. Bapak pernah nggak Pak? Seorang ngaku-ngaku Pak. Pak Kades pernah? Enggak lah. Mimpi sundal bolong sering Pak ya. Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu sama Allah 99 kali Pak. Wah 99 kali Pak mimpi jumpa sama Allah. Tapi selama mimpi itu Imam Ahmad bin Hambal nggak ada omong-omongan sama Allah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal mikir, Allah aku udah mimpi 99 kali jumpa sama Allah. Kok nggak tak tanya lah Allah itu. Nanti kalau mimpi lagi tak tanya lah Allah itu. Kalau kok ulama Pak, delalanya kok mimpi lagi ketemu sama Allah yang ke-100. Ditanya, ya Allah, apa amalan katanya, yang membuat hambamu, kita ini berarti Pak, bisa dekat kepadamu dan engkau cinta sayang kepadanya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal nanya amalan yang buat kita dekat sama Allah dan Allah itu sayang, senang sama kita. Kata Allah, biqiraatil Quran, baca Quran. Imam Ahmad bin Hambal ngerti Pak kualitas kita. Ditanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin. Itu bacanya paham atau enggak paham ya Allah cemana? Kata Allah bifahmin au bi ghairi fahmin. Arah paham enggak paham bocor aja gitu lagi kira-kira.
Rupanya baca Al-Quran itu perkara paham nggak paham nanti dulu, yang penting baca aja. Dengan cara membacanya kita dekat sama Allah dan Allah sayang sama kita, Pak. Maka kita nggak termasuk orang yang dilaknat dalam hadis ini. Bocoy, Pak. Nak nunggu paham kapan nak paham? Gak usah kan Bapak baca Al-Quran paham. Ada cara zikir akbar ibu-ibu ya kan, buat sholat tasbih. Sing mimpin zikir takoni lah, ngerti gak ada apa sing dibocor? Urung tentu. Tapi nak kiai sing mimpin paham. Sing bawa zikir kan urung tentu paham. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Takoni lah, artinya apa lek embuh gak ngerti. Gak apa. Yang sholawatan itu belum tentu kadang yang baca sholawat itu ngerti artinya. Tapi nak goyok maten. At-tahiyat tangan ini. Terus ngene yo ngene. Takoni artinya apa? Embuh gitu. Gak apa-apa, yang penting baca aja. Zikir nggak ngerti artinya baca aja. Allah kan ngerti Pak apa yang maksud kita. Nggak ngerti arti sholawat aja nanti dapat syafaat itu. Kalau nunggu ngerti sampai kapan orang ngerti? Kalau ibu-ibu mohon maaf, ibu punya anak bayi ya kan? Anak bayi ibu Amit ya. Itu kan kalau pengen nyusu nangisnya lain. Nanti kalau ngantuk nangisnya lain ya kan Pak. Baru nanti kalau maaf kencing nangisnya lain. Dia nggak bilang mak ngoyo, enggak, tapi mamanya kok ngerti dia ngoyo. Ada bilang anak ibu gitu enggak kan? Tapi ibu kok ngerti. Jangan pikirkan ngertinya anak ibu, tapi ibu pasti ngerti apa yang dia maksud. Udah wis gejol. Oh, mimi iya mimi. Mama pun gendong tok melenet ini jadi. Oh mimi iya. Anak yang gejol-gejol berarti minta mimi, Pak. Nak bapak yang gejol-gejol lah, aku nggak ngerti lah ya kan. Oh, ini sing gejol-gejol kades, waduh. Nak kades sing gejol-gejol tandai aku harus ngerti. Berarti datang dari apa Pak? Apa namanya Pak? KPK gejol-gejol. Aduh ya Allah ya Rabbi. Izin ya, saya sama Pak Kades beraninya gilin karena udah sering ketemu ya Pak Kades karena. Saya ingat sama Pak Kades pulang acara Isra Mi'raj. Terus kami makan di ring road sana sampai jam 3. Saya nggak ingat Pak, kalau hari itu saya ulang tahun. Jadi kawan-kawan jamaah pengajian itu kiai di rumah udah mau ngasih surprise. Mau ngasih kejutan, aku nggak pulang-pulang. Terakhir orang tuh mau ngasih kejutan, orang tuh terkejut jadinya Pak. Sama nggak balik-balik. Yo gara-gara Pak Kades tidak mangan cerita, war kenal, lupa Pak kalau itu ulang tahun. Ya Allah ya Rabbi, dah pokoknya ingat Allah itu macam-macam caranya. Ya Pak ya, baca Al-Quran Pak. Sudah sempat enggak? Ya minimal malam Jumat pas wiritan itu ya jadilah. Ya kan Pak, kan jadilah itu kan. Kalau bisa ya setiap hari. Walaupun satu hari satu ayat, nggak apa-apa. Kalau di Medan itu ada komunitas one day one juz. Satu hari satu juz. Bapak-bapak nggak usah apa lagi itu. Buat aja one day one ayat. Udah. Tiap hari satu ayat jadi. Firman habis maghrib, melikum, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shadaqallahul azim. Tutup. Sisuk yang lanjut neh melikum. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup. Nah. Simpen nempel kiamat enggak khatam ya enggak pokok. Loh, Allah kan senang sama hambanya bukan perkara banyaknya beramal, tapi istiqomahnya dalam beramal. Maka Kiai tadi nyampaikan, kalau hari ini di pertama pengajian kita udah baik, mudah-mudahan sampai seterusnya akan dapatkan kebaikan. Yang dilihat kan istiqomahnya, Pak, bukan perkara banyaknya.
Ini nanti yang masuk surga duluan dari majelis ini pun kan yang istiqomah ngaji. Lah iya Pak. Bapak wirid lah, istiqomah aja setiap malam Jumat wirid baca Yasin, malam Jumat wirid baca Yasin. Itu Bapak terus diterangi sama Allah hidup Bapak setiap hari. Jumat ini wirid baca Yasin diterangin sama Allah sampai Jumat depan. Jumat depan wirid lagi baca Yasin diterangi lagi sampai Jumat depan. Jumat datang wirid lagi saat diterangi terus menerus hidup kita senantiasa mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuna istiqomah. Tapi nak minggu iki wirid, minggu ngarep peri, minggu wirid peri. Yo terangi yo ketap-ketip. Yo kadang terang kadang mate. Yo kaya kunang-kunang iku ketap-ketip. Minggu ini ngaji sesuk peri, sesuk ngaji sesuk peri kan sing ketap-ketip. Aduh ya Allah. Jam itu. Ya Allah, aku ini entahlah. Nekat-nekat aja. Ya Pak, baca Al-Quran ya Pak. Kalau Bapak baca Al-Quran, Masya Allah, rumah Bapak itu ayem, tentrem. Banyak hadis itu. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, penghuninya terasa tenang. Malaikat masuk, setan pergi, kan ada itu. Tapi kalau rumah yang di dalamnya nggak pernah dibacakan Quran, penghuninya terasa sempit, pagi mama bapak udah gaduh, siang kakak adik jambak-jambakan, malam kucing jantan betina kejar-kejaran di atas heng kan. Si Toi ngomong mau, si Toi nyaut nggak mau. Kucing ngono Pak Kades, mana neng kucing saut-sautan, si Tok mau, si Tok nggak eneng, aku tak perhatiin nggak eneng. Nggak eneng gitu Pak ya baca Al-Quran ya. Ini kadang-kadang ada orang meninggal baru keter golek Quran, taruh di samping kepala mayit 6 tumpuk, kiri 6 tumpuk gak dibocok yo. Mayitnya pala, jam 2 malam bangkit baca dewe mayitnya putus salah. Aduh ya Allah, ingat Allah, zikir sama Allah itu banyak modelnya ya. Baca Al-Quran termasuk sholawat. Salawat kita salat kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu zikirnya kita kepada Allah. Dengan salawat itu kita ingat sama Allah. Kadang ada yang beda-beda ini akan, jangan salawat aja, zikir lah. Jangan salawat aja, begini lalu. Salawat itu kan juga salah satu cara kita ingat Allah. Dengan ingat Nabi Muhammad kan kita ingat sama Allah. Bahkan salawat itu menjadi syarat sah nggak sahnya dan diterima nggak diterimanya ibadah kita. Kita sholat nggak baca salawat, sah nggak sholatnya Pak? Enggak. Ada khutbah Jumat, khatibnya nggak baca sholawat, sah nggak sholat Jumat khutbahnya Pak? Enggak. Makanya Pak Kades usul Pak, kalau bisa Ustaz FKSMM buat pelatihan khutbah Jumat, ya kan Kiai? Saya sering merhatiin kadang saya kalau Jumat itu kan nggak khutbah, rungok kayak khutbah aja. Emang udah nggak laku ya. Saya nggak khutbah kalau Jumat itu, jarang lah sekali-sekali. Tapi banyak enggaknya. Jadi kadang nengok yang khutbah itu rukunnya itu enggak terpenuhi. Kadang enggak ada wasiat takwanya. Dia pikir khutbah itu sama kayak ceramah. Enggak Pak. Nah ini tugas Ustadz Salman lainnya sama Pak Kades buat pelatihan khutbah Jumat Pak Khatib Jumat itu. Supaya jangan sampai kita sholat Jumat enggak sah sholat Jumatnya karena khatibnya enggak tahu. Saiki kan jadi ustadz pun gampang ya kan. Pinter ngomong titik, apal 1-2 ayat, nyekel mic jadi. Iya Pak, saya sering itu. Tengok pas khutbah, waduh, nah ini keliru. Itu Pak Kades lah sama Ustaz Salman nanti buat programnya. Nggak usah palawak yang diundang, nggak pala. Dipikirnya ngengkol. Ada kayak Muhtarom Kiai aja lah yang ya aku ngawani. Itu kan penting itu Kiai, penting itu. Karena orang dipikirnya khutbah Jumat itu sama kayak ceramah, Pak. Maka mukaddimah ceramah itulah yang dibawa di khutbah Jumat, gak bisa, Pak. Karena khutbah Jumat itu kan ada rukunnya. Rukun yang harus dibaca di khutbah pertama, di khutbah kedua, ada yang boleh dibaca di salah satu khutbahnya.
Ada ketentuan-ketentuannya, nggak sembarangan. Udah itu supaya di masjid-masjid itu bisa juga ada yang bisa khutbah. Paling nggak kalau khatib nggak datang, PKM nggak suntuk. Saya pernah kejadian di Galang itu. Khatibnya terlambat datang, Pak. Nggak teko-teko. Jadi ada wak taslim namanya. Lim khatibnya nggak teko, lim wis kowe sing munggah. Wak taslim tadi pun timbang nggak semeng Jumat kan. Munggah wak taslim nang mimbar. Salam ajan, arak munggah ngucap alhamdulillah, Pak. Rupanya ustaznya teko nang pintu gerbang. Lawa sing ngarep nih pun cangkeme kelebihan. Lem mudun lem ustaznya teko lem ngomong. Terakhir lewat taslim pun meletakkan mic turun dari mimbar ya. Aduh ya Allah, itu kan karena minimnya pengetahuan kita. Ya buat dilanjutin aja kenapa? Tapi ustadznya nggak kayak Kiai Muhtarom di belakang-belakang, deh pun yang nyelurut aja kan. Munggah pula Kiai deh pun pikir cepek boleh ngono juga karoso. Kejadian itu Pak, itu di masjid kami. Nah itu tugas Pak Kades lah sama Ustaz Salman. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang tua saya, zikir, kemudian apa lagi? Orang yang belajar dan mengajarkan ilmu itu Pak, itu kan dilaknat. Makanya hebat FKSMM ini kan, di setiap hari Minggu pagi dibuat pengajian, diundang ustadz dari mana-mana, paten-paten, kecuali hari inilah. Nggak genah. Jadi, tapi jangan bilang ustadz lek, jangan gitu. Artinya begitu banyak guru-guru kita diundang untuk mengasih ilmu-ilmu kepada kita, Pak. Insya Allah dengan Bapak hadir pengajian ini, Ibu dihadir pengajian ini, insya Allah ini yang membuat kita nggak kena laknat berdasarkan hadis ini. Karena kita mau belajar. Karena kita mau ngaji, Pak. Semana kita mau ibadahnya baik kalau kita nggak ngaji. Tadi kayak bilang, kayak mana kalau kita mau bisa makmurkan masjid kalau kita nggak ngerti ilmunya itu. Kayak mana kita bisa mau taat ibadah kalau kita nggak ngerti ilmunya. Maka bersyukur kita Bapak Ibu di Sunggal ini, di Kota Limbaru ini ada FKSMM. Saya berusaha buat kayak gini di Galang berat. Isu-isu kan wayai wong ngorok iki, Pak. Dikumpulnya kayak gini, apa nggak angel iki. Maka ini pun yang datang-datang ini termasuk makhluk-makhluk langka ini Pak Kades. Oh, yo langka wong kayak gini gelem tuh iku langka, Pak. Kami 9 tahun baru bisa mulai rame kayak jamaah itu. Dan saya yakini berkahnya sholawat itu kayak. Sebelum kami buat sholawat cuma ngaji taklim. Yang datang itu aja Pak, yang udah mau meninggal lah itu datang STM itu udah tulisan STM gitulah. Ya tua-tua yang ngaji. Nggak banyak. Itu aja. Ninggal satu nggak nambah-nambah. Tapi begitu sholawat ya, Masya Allah tertarik ada daya magnet. Keren itu Pak. Pokoknya yang punya ilmu, yang berilmu jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, aku sesuai catatan aja. Kata Imam Al-Ghazali, ini men ketok paten. Nah, nanti dipotong ya Pak videonya Pak. Kata Imam Al-Ghazali, dunia itu seperti ular. Ular. Ngerti kan ular? Lembut saat disentuh, tapi racunnya mematikan. Orang cerdas mengambil manfaat dari dunia itu, tapi waspada dari bahaya dunia itu sendiri. Nah, itu keren itu Pak, nanti dipotong Pak videonya itu ya. Kirim sama saya nanti biar FYP. Biar gajian. Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Paten lah itu aku senahan king gerigil, apa geringgingan sekele kok. Aku kalau nggak ada kiai kita tidak 4 sampai jam 9 pun tahan aku. Ini mumet aku. Dan saya juga mohon izin nggak bisa lama-lama. Karena kebetulan alhamdulillah kiai berkat doa kiai juga, berkat bapak-bapak doanya di pesantren itu semalam ada orang jual tanah bisa dibeli. Tanahnya kebetulan nggak rata ya, jadi awak pun piye ngerata gini. Rupanya dari perkebunan itu malah ngomong
nanti tak kirim doser hari Minggu, tak ratai tanah yang nggak rata itu. Jadi katanya pagi ini dosernya mau dikirim Pak Manajer, sak Pak Manajernya. Kan nggak mungkin wong sing arep bantu teko aku nggak nang kono kan. Makanya Kiai nggak jadi lontongnya Kiai nanti aja. Bapak Ibu, ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau nanya, dikumpuli pertanyaannya, dijawab minggu depan. Insya Allah sehat-sehat kita semua. Ada yang mau nanya? Enggak? Kalau bisa tak jawab, jawab. Kalau enggak, Kiai nanti yang jawab. Tapi enggak usah lah nanya-nanya apa lah, takut lah. Doa aja lah Pak ya. Pas kok ya.